penuntut ilmu itu diistimewakan oleh Nabi dengan berbagai keistimewaan. Di antara hadis yang sering dikutip oleh para ulama dalam kitab mereka untuk mengingatkan keistimewaan penuntut ilmu adalah hadis riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tersebut dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 233. Hadisnya cukup panjang tapi sering dipotong sehingga seakan terlihat beberapa versi hadis, padahal kalau digabungkan itu satu hadis yang sama. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man, siapapun, ismun mausulun yadullu ala fardiyatil jama'ah. Huruf sambung konjungsi tapi menunjuk kadang pada subjek atau objek, tunggal tapi bentuknya umum. Jadi kalau diartikan begini, siapapun, laki-laki kah, perempuan kah, besar, kecil, tua, muda, setiap personalnya, bukan kelompoknya, setiap orangnya, kata Nabi, yang berusaha menempuh perjalanan untuk datang ke majlis ilmu. Dan kalimat jalannya menggunakan tariq. Jadi ada syari', ada tariq. Itu berbeda. Syari' jalannya lebar. Itu syari' di depan, jalannya lebar. Jadi kalau lebar, tantangannya itu tidak terlampau sulit. Ada alternatif jalan, kemacetan berkurang. Tapi kalau tariq, itu setidaknya punya dua pengertian. Satu, jalan kecil yang berliku. Tidak mudah dilalui. Yang kedua, itu bisa berarti jalannya lebar, cuman padat. Untuk sampai ke tujuan kadang tidak mudah. Ada yang teman-teman mungkin dari daerah yang tidak mudah. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kereta, ada yang lewati pulau dan sebagainya. Untuk belajar. Maka apa kata Nabi? Siapapun yang menempuh perjalanan dengan suasana tadi, untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit, pakai nakirah. Mungkin belajar satu hadis, satu huruf ayat Al-Quran. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka semua kesulitannya tadi, biayanya, keringatnya, tenaganya, waktunya akan dicatat oleh malaikat dengan izin Allah untuk menjadi timbangan yang meringankan langkah dia ke surga di akhirat nanti. Ya, jika ikhlas dia belajar. Kemudian ini yang menarik, wa innal malaikata, belum selesai hadisnya. Dan sungguh para malaikat itu la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Membentangkan sayapnya sejak penuntut ilmu itu keluar dari tempat dia tinggal. Jadi teman-teman ini, ya ikhwan, akhwat, sejak keluar tempat tinggal, di rumah, di apartemen, di kosan, kontrakan, itu malaikat membentangkan sayapnya. Sampai dia berangkat, selama di jalan, duduk di majlis ilmu sampai pulang. Kalau malaikat sudah diredaksikan membentangkan sayapnya, maka setidaknya ada 2 sampai 3 pengertian di situ. Satu, bisa mengaminkan doa. Karena itu di jalan tuh sebelum berangkat sampai di majlis ilmu, isi dengan doa. Mungkin ada sekian permohonan kita kepada Allah yang belum terkabul, mungkin ini waktunya. Mustajabnya di sini. Saya pernah sampaikan materi ini pada seseorang yang ingin sekali berhaji. Saya saat mengajar manasik, jadi setahun sekali saya buka pendidikan manasik untuk semua orang yang ingin belajar. Apakah berangkat saat itu atau tidak. Saat yang lain memvideokan, ada yang melihat, ini yang satu, dia menyimak dengan baik, kemudian dia berdoa dalam hatinya, dia minta. Saat ta'lim berlangsung, ya Allah, saya ingin haji. Tapi saya tak punya kemampuan untuk berangkat saat ini. Tapi saya seakan merasa di depan Ka'bah, ya Allah, nangis dia. Pulang-pulang dia kemudian jadi imam di musalla, dia bacakan rangkaian ayat haji Al-Baqarah 196 sampai 203. Tiba-tiba terdengarlah oleh seseorang makmum di belakang. Bapak imam di sini? Iya. Musalla di sini? Iya. Bapak tadi baca ayat-ayat haji ya, Pak? Iya. Sudah haji belum? Belum. Pak, tahun ini haji ya. Saya ongkosin pakai warna plus. Ijabah. Ya, boleh jadi ada yang kelihatan belum ada jodohnya, ya Allah. Minta. Pekerjaan ingin dimudahkan, minta. Ya. Yang kedua itu istighfar. Jadi begitu Anda istighfar, malaikat mengatakan amin ya Allah, ampuni dosanya.
Makanya orang-orang yang rajin ke majelis ilmu itu direkomendasikan oleh para ulama di antara hal yang bisa menurunkan maghfirah Allah itu majelis ilmu. Pernah dengar orang yang pernah membunuh 100 orang? Wah, mabuk dia. Wah, itu mabuknya udah khatam, jangan saingan. Ya. Mabuk khatam. Maaf, berkelahi khatam. Bunuh orang 99. Konsultasi dikasih tahu ini sulit tobatnya. Makanya nanti kalau ada imam, maaf ini, ada ustadz jangan terlampau keras. Ya. Kalau memang ada orang ingin berubah, berikan jalan untuk berubah. Ketika kemudian tidak ada jalan, kata orang ini sulit taubat, bunuh sekalian. Genap 100. Konsultasi pada seorang syekh, Allah selalu membuka jalan untuk kembali. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka diberikan jalan orang ini yang paling bagus. Datanglah pada Ustadz Fulan, cobalah engkau datangi majlisnya, dan minta bimbingan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ketika orang ini ingin taubat, ditunjukkan ke majelis ilmu. Di jalan dia menangis, ya Allah, aku ingin taubat. Ya Allah, istighfar dia. Aku ingin berubah. Qadar Allah belum sampai ke masjid itu, belum sampai ke majlis ta'limnya, tiba di pertengahan. Jadi kalau ini majlisnya, baru di tengah-tengah lebih sejengkal sedikit. Dia berharap datang ke majlis ilmu, di pertengahan maut datang lebih cepat menjemput dia. Meninggal seketika pada saat itu dalam keadaan sedang taubat. Maka apa yang terjadi? Turun perintah Allah seketika mengantarkan, diterima taubatnya, kemudian diperintahkan untuk memasukkan dia dalam golongan hamba Allah yang soleh dengan surganya. Di sini yang dimaksudkan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-100 itu. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan kalimat Qurannya. Ketika Allah menyebutkan golongan-golongan orang-orang yang hijrah. Hijrah itu berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah, berubah menjadi baik. Maka di antara mereka, ada yang langsung diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Kalau ada orang yang berinisiatif berubah jadi lebih baik. Ingin hijrah, saya mau tinggalkan miras, saya tinggalkan. Saya tinggalkan yang haram, saya ingin lebih baik lagi. Kalau dia kemudian taubat dan masih hidup ada kesempatan beraktivitas, kata Allah, saya akan berikan kepadanya satu ketenangan. Jadi kalau hijrah pertama kali yang didapat bukan dunia, tapi perasaan lebih tenang. Kalau nggak percaya silakan. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba kemudian pengen ke masjid. Sekali Anda terbiasa jadi ahli masjid, ketenangan akan hadir dalam jiwa. Anda jarang baca Quran, tiba-tiba pengen baca Quran. Sekali Anda baca Quran, ketenangan hadir dalam jiwa. Kalau tak percaya silakan. Anda masuk masjid saja, tenangnya sudah beda dengan yang di luar masjid. Apalagi dekat AC, tidur aja. Saking tenangnya. Ya. Itulah hidayah. Tapi kalau kemudian tiba-tiba, ini yang dimaksud ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini ayat mengisahkan salah satunya pengalaman orang tadi di masa lalu. Kalau ada orang pengen hijrah, ingin berubah, tiba-tiba dalam berubahnya itu taubatnya belum sempat dia sempurna mengerjakan amalan, baru taubat. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Diterima taubatnya, dituliskan pahalanya dan surga menantinya.